Di bawah cahaya redup lampu lorong, seorang nenek renta berdiri membawa ember lusuh dan gayung hitam yang meneteskan cairan pekat. Senyum pucatnya menatap lurus ke arah pintu kamar, seakan menunggu seseorang untuk keluar. Air apakah yang dibawanya? Dan mengapa setiap orang yang melihatnya tak pernah kembali? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Tono baru 2 bulan menempati sebuah kamar kos di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Letaknya agak masuk gang kecil, jauh dari jalan besar, membuat suasananya lebih sunyi dibanding tempat kos kebanyakan. Gedungnya sederhana, terdiri dari 2 lantai dengan lorong sempit di tengah yang menghubungkan kamar-kamar. Hari-harinya berjalan biasa. Berangkat kuliah pagi, pulang sore, lalu menghabiskan malam di kamar. Namun, sejak awal September, ada hal yang membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Tepat pukul 2 dini hari, selalu ada suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Bukan keras, tapi ritmis, seperti panggilan. Awalnya Tono mengira itu teman kos yang suka bercanda. Tapi, saat ia buka pintu, lorong selalu kosong. Lampu neon redup di langit-langit berkelip-kelip, dan udara dingin menusuk tulang. Tidak ada siapa-siapa. Malam kedua, ketukan itu datang lagi. Kali ini, ia memilih mengabaikannya. Namun, tepat setelah ketukan berhenti, ia mendengar suara gayung plastik beradu dengan ember. Cetak, cetak, cetak. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti ada yang sedang menimba air. Tono mulai gelisah. Keesokan harinya, ia menceritakan hal itu pada Bu Rini, pemilik kos. Wanita itu mendengarkan dengan wajah pucat. Setelah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, ia berbisik, "Kalau tengah malam ada yang mengetuk, jangan sekali-kali kamu buka pintu. Itu bukan manusia." Itu nenek gayung Tono mengernyit. "Siapa, Bu?" Bu Rini menghela napas. "Orang bilang, dulu ada perempuan tua yang tinggal di gang belakang sini. Sehari-hari ia berjalan membawa ember dan gayung hitam. Ia menimba air sumur yang sudah lama angker, lalu membasuh wajah orang-orang yang ditemuinya. Katanya, siapa yang terkena siramannya tak akan hidup lama. 3 hari, seminggu, paling lama 40 hari. Itu tidak benar-benar terjadi kan, Bu?" Tanya Tono tidak percaya. Orang boleh percaya atau tidak, Nak, tapi cerita itu sudah mendarah daging. Dulu, sekitar tahun 70-an, ada seorang janda tua bernama Mak Gayah. Ia hidup miskin, sendirian, setelah anak dan suaminya meninggal karena penyakit. Ia setiap hari berjalan ke sumur tua di ujung gang membawa ember hitam dan gayung plastik untuk mengambil air. Tapi, sumur itu bukan sumur biasa. Konon, sumur itu pernah dipakai orang-orang zaman Belanda untuk membuang mayat korban eksekusi. Banyak yang percaya airnya membawa kutukan. Orang kampung melarang siapapun mengambil air dari sana. Tapi, Mak Gayah tetap menimba, karena katanya air sumur itu lebih jernih, lebih segar. Suatu malam, Mak Gayah ditemukan meninggal di tepi sumur itu. Wajahnya pucat, matanya melotot, mulutnya penuh air hitam. Anehnya, tubuhnya tidak dikuburkan di pemakaman umum. Warga kampung ketakutan, sehingga mereka menguburnya di dekat sumur angker itu juga. Sejak saat itulah, orang-orang mulai melihat sosoknya kembali. Seorang nenek renta dengan ember dan gayung hitam. Ia mengetuk pintu rumah orang-orang, biasanya menjelang dini hari. Ketukan itu dipercaya sebagai pertanda kematian. Kalau seseorang membuka pintu dan menerima siramannya, selalu jatuh sakit aneh, lalu meninggal dalam waktu singkat. Tono tertawa kecut, mencoba menepis, tapi tatapan mata Bu Rini tidak menunjukkan tanda bercanda. Malam ketiga, rasa penasarannya membuat ia nekat.
Begitu ketukan terdengar lagi, tok, 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 ia menempelkan mata ke celah pintu. Di bawah cahaya lampu lorong yang berkedip-kedip, berdiri sosok nenek renta berambut putih kusut, tubuhnya membungkuk. Ia mengenakan daster usang bermotif bunga pudar. Di tangan kirinya tergenggam gayung hitam legam yang meneteskan air hitam ke lantai. Tangan kanannya membawa ember kecil yang goyah, seperti penuh cairan kental. Saat itu, nenek itu mendongak. Matanya kosong, hitam, seperti arang. Ia tersenyum ke arah pintu, seakan tahu Tono sedang mengintip. Tono sontak mundur, menahan napas. Saat ia memberanikan diri menoleh lagi, lorong sudah kosong. Malam kelima, teror berubah lebih parah. Ketukan tidak lagi berhenti, meski ia menutup telinga dengan bantal. Bahkan, terdengar suara air tumpah di depan pintu. Ketika Tono membuka mata, ia tersentak. Lantai kamarnya basah kuyup. Air hitam pekat merembes dari bawah pintu. Bau anyir menyengat seperti darah basi. Tiba-tiba, dari sudut kamar, muncul suara percikan air. Tono menoleh. Di sana berdiri sosok nenek itu, membungkuk, menuangkan sesuatu dari gayung hitamnya ke lantai. Ember di tangannya berisi cairan merah gelap yang bergelembung. "Nak," suara seraknya meluncur pelan. "Sekarang giliranmu." Tono berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap saat cairan dari gayung itu perlahan merembes mendekati kakinya. Cairan itu panas, seperti darah mendidih. Keesokan paginya, pintu kamar Tono diketuk oleh teman kos. Tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka paksa, kamar ditemukan kosong. Tidak ada Tono, hanya lantai yang masih basah dengan noda kecoklatan yang tidak bisa hilang meski sudah dipel dengan sabun. Bu Rini hanya bisa menghela napas berat, wajahnya pucat. Dia sudah dijemput, bisiknya lirih. Seminggu setelah hilangnya Tono, salah satu penghuni baru dipindahkan ke kamar bekasnya. Malam pertama, tepat pukul 2, dini hari penghuni itu mengaku mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Lalu disusul suara samar dari balik pintu. "Nak, ayo basuh wajahmu." Ketika ia memberanikan diri mengintip, lorong itu kosong. Tapi ada jejak air menuju ujung gang, ke arah sumur yang sudah lama ditutup. Mendengar kabar itu, penghuni kos lainnya gemetar. Beberapa langsung angkat kaki, pindah tanpa pamit. Namun, Bu Rini hanya menutup mulut rapat-rapat. Baginya, ini bukan kejadian pertama. Ia tahu kamar itu seharusnya tidak disewakan lagi. Tapi, kebutuhan uang membuatnya menutup mata. Dan malam-malam berikutnya, lorong kos kembali dipenuhi ketukan samar. Tok, tok, tok. Kos Bu Rini makin sepi. Hampir setengah penghuni memilih pindah. Kamar yang dulu ditempati mereka akhirnya ditutup rapat, digembok, seakan-akan dibiarkan terkubur bersama rahasia. Tidak disewakan lagi. Namun, ada satu orang yang tidak bisa begitu saja diam. Arif, kakak sepupu Tono. Ia datang ke kos itu untuk mencari jawaban. Polisi memang sempat turun tangan, tapi hasilnya nihil. Tono dianggap minggat, meninggalkan semua barangnya. Arif tahu itu mustahil. Dia meminta tinggal di kamar lama Tono. Malam pertama ia menginap di kos itu, Bu Rini sudah berpesan dengan wajah pucat. "Kalau ada ketukan malam, jangan dibuka. Tolong nak, jangan ikut-ikut penasaran." Tapi bagi Arif, justru disitulah kuncinya. Siang harinya, Arif berkeliling gang. Dari seorang kakek tua penjaga warung, ia mendengar kisah lama tentang Mak Gayah, janda yang dulu setiap malam berjalan membawa ember dari sumur angker. Tentang kematiannya yang janggal dan bagaimana jasadnya dikuburkan di samping sumur itu sendiri. Sumurnya udah ditutup beton, tapi kalau malam-malam kadang suka kedengeran suara orang nimba, kata si kakek dengan suara bergetar. Arif semakin yakin jawaban ada di sumur itu. Dari situ Arif tahu kenapa Tono diteror. Ada yang percaya roh Mak Gayah atau yang kini dikenal sebagai Nenek Gayung tidak pernah pergi jauh
dari tempat sumur itu. Maka wajar jika pintu-pintu di kos itu sering diketuk pada malam buta. Dan kamar yang ditempati Tono konon adalah kamar yang paling dekat dengan lokasi sumur lama di belakang kos. Tengah malam, Arif menunggu dengan senter dan doa yang terus ia gumamkan. Pukul 2, suara ketukan itu datang. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup, tapi ia tidak membuka pintu. Sebaliknya, ia mengintip lewat celah. Sosok nenek renta dengan gayung hitam benar-benar ada. Rambut putihnya menjuntai, embernya meneteskan cairan pekat. Ia berdiri menunduk, lalu berbalik, berjalan perlahan menyusuri lorong. Arif mengikuti dari jauh. Jejak air menetes di lantai, menuju halaman belakang kos. Dari sana, jejak itu terus mengarah ke sebuah tanah kosong di ujung gang, tempat sumur tua yang kini tertutup beton berlumut. Di atas sumur, sosok nenek itu berhenti. Ia menunduk, seolah menimba sesuatu dari sumur yang bahkan sudah terkubur. Lalu ia menyiramkan gayungnya ke tanah. Arif melihat jelas, cairan yang tertumpah bukan air, melainkan darah hitam bercampur potongan rambut dan kuku manusia. Arif sudah mempersiapkan sesuatu. Segenggam tanah kuburan yang ia bawa dari makam ayahnya, air doa dari kiai, dan kain kafan putih. Ia teringat pesan sang kakek warung. Kalau kau berani, kubur ulang arwahnya. Jangan biarkan dia terus menimba. Dengan tubuh gemetar, Arif mendekat ke sumur. Ia mulai menaburkan tanah dan menyiramkan air doa. Sosok nenek itu menoleh. Wajahnya mengerikan. Mata kosong melotot, mulut penuh cairan hitam. Ia meraung, suaranya bercampur deru angin. Berhenti, itu sumurku. Tapi Arif terus melafalkan doa, membentangkan kain kafan, menutup bagian sumur yang retak. Sosok nenek itu berusaha menerjang, namun tubuhnya seperti terbakar cahaya putih dari doa yang terus dipanjatkan. Dengan teriakan panjang, tubuhnya perlahan larut menjadi asap hitam, lalu lenyap ke dalam tanah. Keesokan harinya, warga dikejutkan ketika tanah di sekitar sumur amblas sedikit, seolah-olah menelan sesuatu. Setelah sumur tua itu ditutup kembali dengan doa dan tanah, kos Burini memang lebih tenang. Tidak ada lagi penghuni yang hilang secara misterius. Tidak ada lagi genangan air hitam yang menetes di lorong. Namun, meski sumur sudah ditutup permanen, kabar tentang nenek gayung tidak pernah benar-benar hilang. Di sekitar Pondok Gede, orang-orang masih berbisik jika lewat gang itu larut malam. Warga sekitar masih sering mendengar suara ketukan di malam hari atau bayangan nenek renta berjalan perlahan di ujung gang sambil membawa ember lusuh. Hingga kini, beberapa percaya arwah Mak Gayah tidak pernah benar-benar hilang. Selama gayung hitam itu masih ada, nenek gayung akan selalu mencari korban baru. Dan kalau suatu malam mendengar ketukan pelan di pintu tepat pukul 2, jangan coba-coba membukanya. Bisa jadi itu dia yang datang. Tok, tok, tok.